akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado, masih bersama Novi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang jelang sore hari yang masih lumayan panas di luar sana, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di mana saja dapat mendengarkan kami. Ada yang mungkin lagi di perjalanan ataupun yang di rumah ataupun yang sambil melakukan pekerjaan juga tetap semangat begitu ya. Hari ini kita sama-sama 1 jam ke depan di perjalanan program Jaksa Menyapa. Siang hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 kita bersama teman-teman atau tamu dari Kejaksaan Negeri Manado begitu ya. Kita punya topik terkait yang akan kita bahas 1 jam ke depan, yaitu eksistensi hukum adat atau disebut the living law dalam sistem hukum pidana yang baru begitu. Sudah hadir bersama Novi di studio ada narasumber Pak Arthur Piri SH.MH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado begitu ya. Pak Arthur, selamat siang. Selamat siang Ibu Novi. Bagaimana kabar Pak di suasana Luar hari biasa ini? sehat. Luar biasa sehat begitu ya. Ya. Dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon dan SMS juga WA di 0821-9583-5080. Atau melalui kolom komentar yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Kita membahas tentang eksistensi hukum adat the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan hukum. Dan juga yaitu hukum adat maksudnya ya. Dalam KUHP nasional yang baru, negara memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut living law. Pengakuan ini menjadi salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia. Kira-kira itu latar belakang atau penjelasan singkat terkait topik kita di kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, seperti apa eksistensi hukum adat atau the living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru? Bagaimana Pak? Pak Arthur, silakan. Ya, Bu Novi. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan Bu Novi terkait dengan latar belakang kalau kita di tema pada sore hari ini berkaitan dengan living law. Ini merupakan satu Indonesia ini kan terdiri dari beberapa beraneka ragam budaya. Nah, termasuk juga yang dikenal kalau dari sisi hukum ya, yaitu di dalam Undang-Undang KUHP nasional kita yang baru sekarang ini Undang-Undang 1 tahun 2023 itu dikenal dengan the living law. Living law Ya, begitu betul seperti itu. Jadi ya memang latar belakang pengakuan salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia. Jadi begitu, ini living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru atau biasanya kita kenal begitu hukum adat begitu ya? Iya, seperti itu hukum adat benar. Kita lebih kenal hukum adat atau sekarang di sistem hukum pidana yang baru yaitu the living law begitu ya. Betul. Nah, kira-kira hari ini kita mengangkat topik ini kenapa
dari Kejaksaan Negeri Manado mengangkat tema ini dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Ya. Sebegitu pentingnya atau ada alasan-alasan seperti apa sehingga kita mengangkat topik ini di sore hari ini? Iya, jadi memang kalau kita tadi sudah garis besarnya terkait dengan kita ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kitab hukum pidana kita. Hukum pidana kita dari yang lama yang tahun 83 itu yang disadur dari undang-undangnya Belanda zaman dulu yang diterapkan di Indonesia dari sejak tahun 83 itu tahun 80 diundangkan, dan baru sekarang ini setelah berapa puluh tahun tuh, sekitar 30 tahun itu baru sekarang ya hukum pidana kita itu baru ada. Nah, sekarang ini terkait dengan KUHP nasional kita sekarang ini sudah mengakomodir terkait itu. Kenapa ini salah satu hal yang baru yang sebenarnya kami pun juga dari Kejaksaan Negeri mengambil tema itu. Karena ini hal yang baru, Betul, begitu ya. betul. Jadi dulunya di KUHP sebelumnya memang belum diatur atau seperti apa? Iya, ada nanti terkait dengan KUHP antara KUHP lama sama KUHP yang baru gitu. Oh, jadi karena ini baru, Benar. jadi menarik untuk kita bahas dan kita angkat di sore hari ini. Iya, begitu ya? Bu Novi. Ya. Oke, dan berbicara tentang hukum adat itu sendiri, kira-kira hubungannya dalam sistem pidana yang baru sudah terjelaskan tadi, begitu Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara hukum adat ini atau the living law, kita bicara pengertian hukum adat dulu pengertian ya. yang Nah, lebih spesifik, iya, betul. silakan. Ya, terkait dengan hukum adat ini merupakan aturan yang lahir dari kebiasaan atau nilai budaya dan kesepakatan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun walaupun tidak tertulis. Dalam undang-undang, hukum adat tetap hidup dan ditaati karena dianggap sebagai pedoman hidup bersama. Nah, yang dimana kaitannya dengan KUHP nasional, KUHP yang baru yang yang diterbitkan di tahun 2023 dan dilaksanakan di tahun 2026 ini, terutama di dalam pasal 2 di dalam KUHP baru ini, yang dimana di situ menyebutkan di angka di angka 2-nya hukum yang pasal 2 yang baru itu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, hak asasi manusia dan hak umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Disitulah merupakan salah satu asas juga Bu Nov yang selama ini kita kita anut di dalam KUHP nasional kita ini yang terbaru. Oke. Ya. Jadi mengakomodir begitu Betul. ya semuanya ya. Artinya KUHP nasional yang baru ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang selama ini dikenal sebagai hukum adat. Iya. Betul begitu Bu Nov. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak lagi hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, betul. Seperti Jadi, itu. mulai menyesuaikan begitu ya hukum ini yang dulunya mungkin tidak tertulis, kemudian juga terus berkembang di tengah masyarakat begitu ya. Iya, Bu. Kira-kira ini ciri-ciri hukum adat sendiri seperti apa nih, Pak Arthur? Ya. Jadi Bu Nov, kalau kita bicara ciri-ciri hukum adat itu tentunya beberapa banyak sekali ciri-ciri ya. Tentunya ya kalau hukum adat itu biasanya itu yang ada ya, yaitu hukum yang tidak tertulis gitu. Nah, hidup dalam masyarakat tentunya kalau kita berbicara hukum adat itu hukum itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersifat komunal, mengutamakan musyawarah, serta berorientasi pada perdamaian, serta bersifat dinamis. Berbeda dengan hukum negara yang tertulis,
yang dalam undang-undang hukum adat berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan utamanya bukan menghukum pelaku melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Itu merupakan ciri-ciri hukum adat yang tentunya itu dianut di dalam KUHP nasional yang baru. Begitu, Bu Naf. Oke, baik. Kemudian apakah hukum adat itu sama dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau ada perbedaan tertentu? Jadi hukum adat dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ada perbedaan begitu, Pak? Ya, tentunya kalau kita berbicara hukum adat ya perbedaannya dengan hukum yang berlaku ya tentunya ada sangat-sangat jauh berbeda ya. Kalau kita berbicara undang-undang secara tertulis ya tentunya semua tindakan yang diatur di dalam undang-undang itu yang kita laksanakan ya tentunya aparat penegak hukum tentunya melaksanakan apa yang ada di dalam undang-undang. Sedangkan kalau hukum adat sendiri itu adalah hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Itu mungkin salah satu perbedaan. Ya, yang tentunya sifatnya itu yaitu bersifat yang berorientasi pada satu perdamaian gitu yang lebih cenderung yang ada di dalam hukum adat itu sendiri. Begitu, Bu Naf. Nah, ini yang menarik sebenarnya kan bicara tentang hukum adat begitu Pak, kan macam-macam di setiap daerah ada hukum adatnya sendiri-sendiri begitu ya. Benar. Apakah dengan adanya ini apakah negara mensahkan begitu hukum adat yang berlaku di setiap daerah atau seperti apa? Ya, tentunya nanti sebentar Bu Naf itu ada peraturan yang mengaturnya tersendiri. Tentunya ini merupakan salah satu mohon maaf. Ya. Ini merupakan salah satu kalau dulu di undang-undang KUHP yang lama itu tidak mengatur, tidak mengakui adanya hukum adat itu sendiri gitu. Nah, tetapi yang KUHP yang baru ini itu mungkin esensinya, Bu. Di situ mengakui dalam arti mengakui ya ada pasal-pasal tertentu nantinya yang nanti akan kita bahas juga yang tentunya sudah diatur atau sudah tertulis di dalam KUHP nasionalnya kita. Oh, jadi ada rinciannya begitu ya, betul, Pak ya? Ada aturannya gitu, ada aturan main, tidak serta merta langsung. Iya, itu langsung diiyakan begitu kan, macam-macam kan hukum adat di beberapa setiap daerah kan macam-macam kan. Seperti kalau di beberapa tempat ada juga ditemukan dua orang berpasangan ketemuan lihat malam-malam bercerita di atas jam 10 hukum adat Sumatera bahwa orang mesti kawin. Nah, contoh kasus seperti itu tuh hukum adat Pak. Iya, banyak sekali contoh Bu Nov. Ya tentunya juga ya saya juga waktu kemarin di salah satu penempatan tugas menemui dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga yang berkaitan dengan ya misalnya dia melakukan satu perbuatan yang tindak pidana tetapi sebelum masuk ke dalam ranah ranah hukum tentunya ini dibawa dulu ke jalur adat gitu. Hukum adat dulu dilalu yang sebelum ini dilakukan satu proses penegakan hukum gitu dan itu benar berlaku gitu. Jadi 2 kali hukuman kan dapat hukum adat. Nah, ya itu yang hukum adat yang semuanya tentunya setiap daerah itu sangat berbeda gitu, berbeda perlakuannya. Seperti itu contohnya ya. Nah, kira-kira Pak, hukum adat masih dianggap penting di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin modern kan bergulirnya waktu, bertambahnya beberapa perkembangan dunia ini. Betul. Apakah memang masih penting begitu menanggapi hukum adat ini? Realita kalau kita berbicara di Indonesia ini kurang lebih menurut catatan saya itu ada 1.300 kelompok etnis yang ada tersebar di Indonesia kita. Betul, ini terdapat ratusan masyarakat yang sampai saat ini masih memegang itu yang namanya living law. Ada ribuan norma adat yang masih hidup dan yang masih ada gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan hukum, tentunya keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat mengabaikan hukum adat yang telah lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya, ya hukum tertulis yang ada dengan hukum adat itu ya
mau tidak mau, suka tidak suka ya itu ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Makanya ya ini di apa namanya di-combine gitu di dalam satu aturan dan peraturan perundang-undangan begitu, Bu. Iya, jadi harus berjalan Ya. sejajar begitu Ya. karena ada hukum-hukum yang Ya. ada di adat masing-masing. Betul. Jadi tidak bisa mengabaikan juga ya, ya. Pak. Memang ada sedikit, saya tambahkan sedikit, ada sedikit pergeseran paradigma, Bu Nov, terkait dengan hukum pidana. Nah, tadi kita berbicara di dalam KUHP lama kita itu sifatnya di dalam KUHP tahun 80 itu berorientasi pada pembalasan atau retributif. Itu yang kita kenal di dalam KUHP lama. Menitik beratkan kepastian hukum formal, negara menjadi pusat penyelesaian perkara. Nah, sedangkan di dalam KUHP nasional kita ini tentunya itu berorientasi pada pemulihan atau yang kita kenal di dalam restoratif. Penegakan hukum yang berorientasi pada restoratif, mengedepankan keadilan yang substantif, mengakomodasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, sebenarnya sistem hukum di Indonesia saat ini tidak lagi bertujuan menghukum pelaku, Bu Nov, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat tentunya yang ada. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat pada dasarnya sejalan dengan konsep restoratif justice yang selama ini ya kita pun juga dari adanya KUHP yang sebelum KUHP nasional ini Bapak Jaksa Agung tentunya sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya konsep restoratif justice yang saat ini menjadi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Begitu, Bu Nov. Jadi ada perkembangan ya antara yang lama sama yang baru. Pergeseran paradigma. Pergeseran. Apakah tidak melemahkan hukum begitu, Pak? Wah, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Sudah lebih melemah karena awalnya pembalasan, kemudian sekarang pemulihan. Begitu? Ya, karena ya memang sudah bergeser. Kalau kita bicara KUHP yang lama kan itu KUHP yang berlaku di negara Belanda zaman dulu gitu. Ketika Belanda yang ada di Indonesia ya itu yang diterapkan gitu. Nah, ketika itu kita sadur di dalam undang-undang dari tahun 80 itu sampai dengan tahun 2023 baru kita revisi ya, benar. Jadi tentunya di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang baru yang ditemukan di tengah masyarakat ya, salah satunya kita berbicara terkait dengan living law ini. Oke, baik. Gitu. Dan pendengar, kita masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di perjalanan program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado, masih dengan topik kita eksistensi hukum adat, the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Nanti kita akan kembali lagi, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Juragan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota. Di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado dan juga menyaksikan atau menonton channel YouTube kami di RRI Manado begitu. Kita masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi Senin 22 Juni 2026 bersama Kejaksaan Negeri Manado, masih terkait topik eksistensi hukum adat atau the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi ada Pak Arthur Piri SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado. Anda juga yang ingin menyampaikan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA, silakan saja di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami RRI Manado. Kita terima penelpon dulu begitu Pak Arthur, boleh Ya, gitu boleh, ya? boleh. Kita izin terima telepon dulu yang sudah berada di ujung telepon. Silakan. Selamat siang menjelang sore. Halo, selamat sore. Ya, betul. Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Mbak Novi, selamat sore. Ya. Dengan Dari Ibu Aurina Ibu di Aurina, Tataaran 2. orang Tata Aran Tondano. Silakan Ibu. Betul. Bertanya langsung dengan narasumber kami. Pertama makasih dulu sama Mbak Novi Iya. yang sudah terima telepon saya. Baik. Eh, terima kasih, terus sehat selalu ya Mbak Novi Sama-sama ya. Ibu. Mbak Silakan, Novi Bu. sering ketemu sama saya, cantik, tinggi, putih. Wow, Cang. Ibu lebih putih. Langsung saja Bu ke pertanyaan Langsung dulu. saya ke narasumber Betul. Bapak Kajari. Begini Pak, ya selamat sore dulu Pak Selamat Kajari ya. sore Ibu Aurina. Bu Rina. Ibu Rina. Ya, Silakan Bu. silakan Bu. Begini Pak, itu kalau ada tanah ya, umpamanya tanah itu sudah diurus dari pengadilan Tondano, pengadilan negeri, pengadilan tinggi Manado, terus banding semua sampai ke PK. Kemudian, Nah itu sudah menang, kemudian, udah PK ya. Terus sekarang tanah itu kan tanah itu waktu urusannya sama orang tuanya. Sekarang dimasukin lagi sama anaknya.
ditinggal sama anaknya. Ya, silakan Bu Baliklah ke ditinggal pertanyaan. di tanah itu. Mhm. Nah, sekarang saya mau bagaimana itu Pak? Apa Baik. mau diurus di kejaksaan lagi, apa pengadilan? Hmm. Itu aja yang Oke. saya mau tanya, bagaimana caranya? Baik, Gitu. terima Itu aja kasih. Pak, dari Mbak Novi, terima kasih. Terima kasih Bu Orina di Tataaran Tondano ya. Kita ke satu lagi penelpon atau dua sebelum kita jawab. Kalau masih ada silakan di ujung telepon kita. Kita sebenarnya berbicara tentang topik kita sore hari ini begitu, eksistensi hukum adat begitu ya, the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Jadi silakan ada bertanya terkait topik yang kami buka di sore hari ini. Ada penelpon silakan. Jaksa Ya, menyapa. halo, selamat sore. Selamat sore dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Suprapti di jalan. Ibu Suprapti di jalan. Silakan Bu. Ya, saya mau bertanya untuk narasumber Bapak-Bapak jaksa. Berbicara tentang hukum adat itu, Pak. Tentu saja ada hukum yang sudah tidak relevan lagi Oke. atau tidak sesuai lagi. Contoh, ada di salah satu daerah, saya lihat contoh pemilihan hukum tua atau pemimpin itu hukum adatnya mengatakan bahwa tidak boleh yang menjadi pemimpin atau pemimpin desa itu bukan orang asli situ. Nah, itu dituangkan dalam semacam hukum adat. Sementara sekarang kan tidak sesuai lagi. Oke, Siapa baik. saja bisa mencalonkan atau mungkin orang pendatang sudah lebih banyak daripada orang asli. Oke. Kalau kita mengacu terus tentang itu kan berarti tidak sesuai lagi, Pak. Pertanyaan saya, kalau ada hukum adat yang tidak sesuai lagi, siapa yang bisa membatalkan? Apakah penegak hukum bisa membatalkan atau dari penduduk itu sendiri yang harus membatalkan? Terima kasih, Pak. Mohon Terima penjelasan. kasih Ibu Suprapti yang lagi di perjalanan. Satu lagi kalau masih ada penelpon kita rampungkan untuk 3 penelpon. Oh, kita baca WhatsApp saja dulu sebelum kita jawab 3 pertanyaan. Riandi Tateli, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi? Rian Tatelu ya. Oke, baik, nanti kita akan bahas sama-sama dengan narasumber. Untuk Ibu Orina Tataaran Tondano tadi masalah tanah, boleh disentil sedikit Pak, gimana? Ya, ini tapi nggak apa-apa kita sharing aja ya. Memang kalau tadi mendengar apa yang ditanyakan Ibu Aurina kan tentunya ini persoalan keperdataan ya, Bu, Iya, ya. betul. Bu Nov. Jadi kalau persoalan keperdataan ya, tapi sama saja kalau memang keperdataan itu kalau memang status apa namanya putusan pengadilan yang Sudah yang sudah lengkap. memiliki kekuatan hukum yang tetap ya tentunya ya itu bisa apa namanya bisa dimintakan ya kalau ada yang menempati ya bisa dimintakan untuk melaksanakan eksekusi misalnya Iyo. untuk mengeluarkan ulang orang yang so itu, masuk ulang toh begitu Bu. begitu. Dan artinya dengan status-status seperti itu kekuatan hukum sudah tetap ya tentunya surat tanah pun juga itu kan bisa dilakukan pengurusan yang sah gitu. Yang berhak pasti Iya, yang betul yang berhak. Yang betul. boleh mau tinggal situ, yang lain nanti dieksekusi begitu ya. Sangat benar. Nah, Ibu Nov, ya. untuk Ibu Suprapti, hukum adat yang sudah relevan lagi. Gimana? Ya, ini pertanyaan Bu Suprapti terkait dengan salah satu contoh tadi diberikan ya terkait dengan yang diberlakukan terkait dengan pemilihan hukum tua gitu ya. Barusan ramai begitu ya. Betul. Nah, memang ya kalau kita berbicara nanti ada aturannya itu yang nanti kita mau diskusikan terkait dengan PP nomor 55 tahun 2025 yang apa namanya turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasionalnya kita gitu. Betul. Tetapi ya kalau dalam case ini ya tentunya kalau itu yang sudah ditetapkan ya harusnya kan sama-sama saling menghormati. Nah, nanti itu pun juga ada penjelasannya mungkin apa namanya bukan kalau terkait dengan pemilihan ya mungkin ada peraturan turunannya, peraturan menteri atau peraturan bupati gitu. Khusus peraturan yang Iya. terkait pemilihan itu Betul. toh. Ya, itu yang nanti
apakah itu peraturan-peraturan itu dengan peraturan yang dibuat oleh hukum adat, apakah itu ada saling bertabrakan atau saling mendelegasikan, ya tentunya itu harus dikaji lagi gitu. Baik. Betul. Kalau untuk Rian Tateli nih Pak? Nah, ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Tentunya hukum adat yang sekarang ini dengan asas yang telah diberikan di dalam KUHP nasional, yaitu sangat menghormati sekali terkait dengan penerapan, apalagi ya berbicara tentang salah satunya hak asasi manusia. Betul. Ya itu tentunya hukum adat itu melihat dari situ juga. Jangan nanti bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Terkait ya itu hak asasi manusia yang ini yang dijamin oleh konstitusi. Tentunya itu tidak bisa diberlakukan ketika itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena memang salah satu prinsip yang diatur di dalam PP nomor 55 sebagai turunannya itu berkaitan dengan menghormati hak asasi manusia. Ya, begitu, diatur yang terbaru begitu ya. Iya. Baik, kita bahas lagi terkait topik kita. Nah, di sini bagaimana kira-kira Pak jika peraturan dalam hukum adat tidak tertulis, lalu apakah hukum adat tersebut juga memiliki keterbatasan khususnya dalam asas legalitas begitu? Gimana? Ya, terkait dengan tadi sudah sempat saya sampaikan terkait dengan ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025 terkait regulasi yang mengatur khusus mengenai tata cara dan kriteria penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman operasional bagi APH dan pemerintah daerah, diantaranya yaitu melakukan pedoman pengakuan living law, tata cara inventarisasi, kriteria hukum adat, mekanisme penerapan dan batasan sanksi adat. Tentunya itu semuanya diatur di dalam landasan yuridis, di dalam eksistensi di dalam hukum adat itu sendiri begitu, Bu Nop. Jadi kalau tidak tertulis bagaimana Pak? Jadi tetap diatur begitu ya? Ya, sudah ada aturannya. Sudah ada landasan, betul. Yuridis betul. Begitu. Landasan yuridis. Nah, memang kalau kita berbicara terkait dengan syarat agar bisa dipenuhi hukum adat itu dapat diakui oleh negara. Nah, tentunya kita bicara terkait dengan batasan dan syarat pengakuan hukum adat tidak menimbulkan satu multitafsir, Bu Nov. Nah, ya, itu dia. Atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang berkaitan dengan kriteria diaturnya dalam itu tentunya diatur di dalam PP nomor 55 tahun 2025 itu dalam pasal 4. Sedikit saya sampaikan di dalam pasal 4 itu, nah sebagaimana yang tadi di WhatsApp ini ya terkait dengan hak asasi manusia, ya tentunya selaras dengan ideologi negara, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Menghormati universalitas, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan itu, harus menghormati hak asasi manusia. HAM masuk ya. Betul. Terkait dengan ada juga berkaitan dengan kriteria empiris dan geografis benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Begitu, Menov. Nah, formalitas daerah diinventarisasi dan dituangkan di dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten kota agar memiliki satu kepastian hukum. Artinya di sini, Bu Nov, kalau kita berbicara terkait dengan hukum adat, ini kan ya tadi juga salah satu yang berkaitan dengan bagaimana itu hukum itu benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi itu ya, biar supaya tidak menimbulkan tafsir, kemudian juga semua aturan otomatis dapat diterapkan juga tadi dijelaskan ternyata ada batasan dan syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi gitu. Memenuhi 4 syarat tadi seperti yang Pak Arthur jelaskan tadi ya. Jadi itu semua yang mengatur tentang bagaimana living law ini, begitu ya. Kita kembali ke pertanyaan, jika ada yang ingin menanyakan boleh kita terima penelpon, 1 atau 2 penelpon juga yang masih ingin bertanya lewat WhatsApp kami ataupun
komentar di channel YouTube kami, boleh begitu ya. Untuk pertanyaan dari Erik di Tikala, bagaimana mekanisme penguasaan agar pengakuan terhadap hukum adat tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan sosial, politik, atau ekonomi, begitu. Bagaimana Pak? Ya, ini sebagaimana Sudah yang sudah dijelaskan tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 55 ya, di dalam pasal 4 tadi ya, tentunya bagaimana pengawasan ya, tentunya hukum adat itu tadi sudah sempat saya sampaikan selaras dengan ideologi negara, menghormati universalitas, kriteria empiris dan geografis, dan formalisasi daerah. Itu salah satu bentuk yang diatur di dalam PP 55 ini, agar ya itu tadi, hukum adat ini tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok gitu, Bu. Betul, itu salah satu pertanyaan bagaimana agar tidak disalahgunakan. Tadi juga di pasal 4 PP nomor 55 tahun 2025 Iya. sudah ada kriterianya ya. Jadi Syarat-syaratnya syarat-syaratnya. Jadi tidak semua bisa disalahgunakan begitu ya. Betul. Karena sudah ada kriterianya yang tertuang di pasal 4 PP nomor 55 tahun 2025. Iya. Untuk yang masih ingin bertanya, ada Jihan di Malalayang. Dalam praktiknya, apakah penerapan hukum adat lebih diarahkan sebagai sarana pemulihan keadilan atau sebagai dasar pemidanaan? Begitu. Gimana Pak Arthur? Kalau kita berbicara terkait dengan KUHP nasional ya, tentunya terkait dengan hukum adat ini lebih mengarah ke ya itu tadi, benar apa yang disampaikan terkait dengan keadilan restoratif atau restoratif justice ini. Karena kalau kita mengenal dulu itu yang di dalam KUHP yang lama. Restoratif justice ini tidak diakomodir gitu. Sedangkan di dalam KUHP nasional yang baru, kalau kita berbicara keadilan the living law ini ya, tentunya salah satunya berkaitan erat dengan restoratif justice ya, terkait dengan pemulihan. Tapi ya memang juga di dalam KUHP nasional ini juga hukum adat ini bisa menjadi satu hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan, misalnya terkait dengan satu ya, saya kasih contoh misalnya tindak pidana pencurian, ternyata dia tinggal di dalam satu kawasan, salah satu lingkungan yang masih kental sekali dengan hukum adat itu. Nah, ternyata pencurian itu ada sanksi adatnya gitu ya. Nah, ketika itu perbuatan itu ya tentunya ketika dibawa ke ranah penegakan hukum ya tentunya di dalam undang-undang yang baru kita bisa masukkan itu sebagai hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan. Tetapi ya hukuman tambahan ini itu tadi yang semangat terkait dengan penegakan hukum yang sifatnya the living law ini ya tentunya menilai apakah ya kalau mungkin pidana secara fisik setelah dia keluar mungkin bisa jadi dia tidak diterima di dalam kalangan masyarakat. Tetapi ketika ada hukuman tambahan itu sebagai sebagaimana yang diatur dalam adat, di dalam hukum adat itu ya dia bisa diterima lagi setelah gitu, kembali ya. karena dia selesai dapat tambahkan itu. Betul, bisa ditambahkan terkait dengan hukuman tambahan yang ada di dalam KUHP nasionalnya kita. Ternyata seperti itu ya. Jika suatu norma adat dianggap hidup oleh masyarakat tetapi tidak terdokumentasi secara tertulis, bagaimana kejaksaan menjamin objektivitas dan kepastian hukumnya? Tian Sumompo. Ya tentunya kalau tadi syarat-syarat tadi ya Bu ya, kalau kita berbicara hukum adat syarat-syaratnya pun juga jelas. Di situ harus dituangkan di dalam satu peraturan daerah gitu Bu. Peraturan daerah ya, peraturan daerah ini ya tentunya bagaimana kita mengangkat bahwa ini merupakan salah satu bagian dari hukum adat tapi secara tertulis tidak ada gitu Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Tentunya kami pun juga melaksanakan itu ya dengan mengikuti regulasi-regulasi atau aturan yang ada di dalam peraturan-peraturan pemerintah. Itu salah satunya ya kita melihat kalau memang di situ ada hukum adat, ada satu peraturan yang memang menegaskan itu ya tentunya kita akan melaksanakan hukum adat itu gitu Bu. Oke, seperti itu ya. Jadi
Jika itu ada, pasti Ya. diatur atau dilaksanakan seperti itu. Iya. Pak Arthur, ada ciri khas hukuman dari pelanggar hukum adat. Nah, kita sudah mulai di hukuman nih Pak, seperti itu ya. Bagaimana Pak? Ya, sedikit menjelaskan memang kalau kita berbicara KUHP nasional ada salah satu pasal di pasal 597 itu terkait dengan hukum adat. Di situ mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pidana gitu. Dengan ya, ancam diancam dengan ada pidana. pidananya. Gitu. Iya. Kemudian, Nah, di ayat 2-nya di situ dia bilang bahwa pidana sebagaimana pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat 1 huruf F. Nah, tadi yang saya jelaskan itu ada pasal 66 ini berkaitan dengan pidana tambahan gitu, pidana tambahan. Jadi ya pidana tambahan itu melihat acuan. Nah, memang kalau kita berbicara secara regulasinya di sini kan di pasal 597 ini hanya menyampaikan itu bisa diancam dengan pidana gitu. Tapi kan ya itu kembali lagi mungkin nanti ada batasan-batasannya gitu, Bu Nov. oke, Ya. baik. Batasan sanksi adat seperti apa Pak? Nah, sedikit saya sampaikan itu kalau berkaitan dengan batasan itu ada diatur di dalam pasal 15 di PP 55 bagi perseorangan memenuhi kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2. Kategori 2 pada KUHP baru maksimal 10 juta. Nah, kalau sekarang kan ya sekarang ini kan artinya pidananya itu kategori 2 ini kan sebagai hukuman gitu. Sebagai hukuman batas maksimal 10 juta. Bagi korporasi pemenuhan kewajiban adat disesuaikan dengan aturan yang tercantum dalam peraturan daerah. Ya, intinya hukuman tambahan di situ yang dimaksud oleh pidana yaitu adalah pemenuhan kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2 gitu. Pada KUHP nasional kita dengan maksimal 10 juta rupiah gitu. Wow, lumayan begitu. Iya. Jadi kita harus memahami agar supaya kita tidak terlibat dengan sanksi pidana, kemudian juga di kategori 2 juga kita maksimal bayar 10 juta begitu ya. Iya, iya. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Pastikan terus mendengarkan kami dari program Satu Manado di program Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mantap doi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Kita masih di program Jaksa Menyapa dan masih bersama Kejaksaan Negeri Manado. Topik eksistensi hukum adat living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi di sini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado, Pak Arthur Piri SH.MH. Di sesi terakhir, jika masih ada yang ingin bertanya untuk Anda yang ingin bertanya langsung, masih ada kesempatan 1 atau 2
komentar lagi ataupun telepon lagi boleh 1 atau 2 di 0821 9583 5080. Kemudian juga melalui kolom komentar kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Pak, boleh kasih contoh-contoh kasus begitu terkait the living law ini? Kita telepon dulu deh ya. Satu lagi penelpon. Silakan. Jaksa menyapa. Halo. Ya. Silakan Jaksa menyapa, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Om Joni. Om Joni di Tondano. mana? Om Joni Tondano, silakan Om John. Kita sama-sama berbincang tentang eksistensi hukum adat. Bagaimana Om Joni? Oh iya, terima kasih Kang. Cuma coba partisipasi Ya, apa tuh? soal hukum adat, di mana yang kita tahu pribadi ini Ya. hukum adat sebening air embun di atas daun saat pagi. Nah, kemudian hukum adat sudah sesuai dengan orang bendera merah putih, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tinggal yaitu orang-orang yang hidup berdasarkan yang sudah kita bilang di atas tadi atau sebelum, tinggal dorang yang mau mengimplementasikan di dorang hidup setiap hari selama hidup di dunia. Nah, kemudian Pak, silakan. Oh, kita kira kita kok so tua, so sehat-sehat, soalnya ndak sehat dang. Kemudian Jadi tinggal Pak. kasih partisipasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Makasih, ya sore. sudah mendengarkan kami sore begitu ya. Memang seperti yang sudah Pak Arthur jelaskan tadi, ini hukum adat karena orang berbagai kriteria dari Sabang sampai Merauke ke bineka ragaman, jadi semuanya agar teratur begitu ya, begitu Pak ya, Bapak tadi Iya, menjelaskan. betul, Bu. Aha. Iya. Kemudian ada yang ingin tambahkan Pak tadi? Iya. Terkait dengan ya kalau kita berbicara contoh kasus, contoh kasus terkait dengan bagaimana sih penerapan hukum adat ini gitu. Ya tentunya secara praktik karena KUHP nasional ini kita baru laksanakan di bulan Januari tahun 2026 ini, Bu Nov, ya tentunya masih sedikit yang bisa kita menjadikan salah satu jurisprudensi di dalam pelaksanaan living law ini. Tetapi secara keseluruhan terkait dengan penerapan sanksi adat ini ya tentunya sudah banyak. Sudah banyak contoh ya. Contoh-contoh. Nah mungkin ya para pendengar mungkin sempat mendengar kemarin yang perkara yang terkait dengan salah satu komika kita ya kan Pak, salah satu komika kita yang mendapatkan sanksi adat yang ketika stand up comedy kemarin itu kan ada kita lihat berita ya ada apa namanya menyinggung yang dinilai berdasarkan ketentuan hukum adat itu tentunya ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan gitu. Nah ini yang tentunya masih banyak juga ya kalau kita berbicara di seluruh Indonesia ini ya Bu Nov ya, apalagi baik pidana maupun juga secara keperdataan gitu Bu. Nah memang kalau kita materi kita saat ini ya kita berbicara terkait dengan sanksi terkait dengan peraturan pidananya, tetapi ya banyak sekali juga ya berkaitan dengan keperdataan juga yang mengatur, dan saya kira di Minahasa ini banyak sekali juga masih ada dan berkembang itu di masyarakat. Tinggal daerahnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Tentunya setiap daerah mempunyai masing-masing mempunyai ketentuan hukum adatnya sendiri. Masing-masing begitu ya. Betul. Nah, dalam hal ini Pak, kira-kira tantangan yang dihadapi, yang ditemui apa tuh Pak? Nah,
Ya, gini Bu Nov, tadi di dalam PP tadi juga dijelaskan kan salah satu legitimasi terkait dengan hukum adat itu dituangkan di dalam satu peraturan daerah. Nah, memang mau dilihat sekarang ini di daerah pun juga ya, tetapi tapi paling banyak ditemui itu daerah-daerah yang mungkin hukum adatnya masih ada tetapi belum dituangkan secara tertulis di dalam satu peraturan ya, dalam itu. satu Jadi salah satu masalah juga. Betul, ya? ada beberapa ya mungkin ada juga yang ingin tapi agak sulit memverifikasi ini norma-norma adat seperti apa. Baru juga ada perbedaan adat antar daerah, ada potensi multitafsir sampai potensi yang mungkin berbentur dengan hak asasi manusia sendiri gitu. Jadi itu tantangan yang biasanya kita temui di dalam undang-undang KUHP yang baru, KUHP nasional ini begitu. Jika melihat hal ini, kira-kira Pak, ada hal yang perlu diluruskan begitu? Dalam pengertian hukum adat, jadi ada beberapa pemahaman mungkin yang perlu torang luruskan. Seperti apa ini Pak? Ya benar. Jadi tentunya di dalam implementasi The Living Law ini hukum adat itu bukan serta-merta itu ya kan, ada yang mungkin ada sanksinya berkaitan dengan fisik yang berlaku di satu daerah itu ya, tapi secara keseluruhan ya tentunya itu hukum adat bukan berarti seperti itu main hakim sendiri, ada mungkin persekusi terkait dengan orang gitu, tidak bisa disamakan dengan hukum adat kalau hal tersebut, kemudian kekerasan atas nama adat, serta diskriminasi maupun pelanggaran HAM itu yang sebenarnya perlu diluruskan di dalam penegakan hukum adat hukum adat Living Law itu. Baik, jadi hal-hal tadi bukan serta-merta ya, jadi bukan serta-merta Torambi hukum adat seperti itu, main hakim sendiri, persekusi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Arthur tadi. Di sesi terakhir kita Pak, kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan RRI di sore hari ini? Silakan Bapak sebagai closing statement kita. Sebagai penutup Bu Nov, ya tentunya KUHP nasional kita ini tidak hanya menegakkan hukum yang tertulis dalam arti hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga kita menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi itu penerapan hukum adat dalam hukum negara sama dengan keadilan humanis yang berkepribadian Indonesia. Ini yang sebagai closing statement. Betul ya. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat karena ini juga merupakan seperti yang dijelaskan tadi Pak Arthur adalah hal yang baru tertuang di KUHP nasional begitu. Jadi mudah-mudahan ada pemahaman begitu kepada pendengar kita bagaimana eksistensi hukum adat The Living Law dalam sistem hukum pidana yang baru begitu Pak ya. Seperti Terima kasih banyak Pak Arthur sudah datang bersama kami sama-sama hari ini. Sukses begitu ya, nanti ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Dan untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi, yang sudah menelpon kami ataupun komentar via WhatsApp kami ataupun mendengarkan kami di rumah, terima kasih banyak ya. Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 Novi cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi lain waktu lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.